Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari nyatakan bersama, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih yang begitu, kasih sejati Yesus? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan, itulah kami tak mau jalan sendiri. Yesus, 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 haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Yesus,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan, tak sedetik pun dalam hidup kami. Kami mau berjalan sendiri, sertai setiap kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua? Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita ambil waktu untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sejenak. Hari ini kita akan belajar masih dalam kaitannya dengan tahun ini, di mana tahun ini kita akan belajar mengenali dan mengalami the God of Wonders, Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita tetap bisa memiliki kekuatan atau kemampuan untuk tetap berdoa. Tetap berdoa dalam artinya adalah tetap berpengharapan. Ya, bagaimana kita ini menghadapi apapun, kita tidak mengimani situasi yang berat, tapi saya boleh katakan kalau sesuatu itu boleh terjadi, tantangan di hadapan kita, berarti Tuhan tahu kita dapat menyelesaikannya. Karena Tuhan yang baik, Dia tidak mungkin membawa anak-anaknya kepada rancangan kecelakaan, tapi selalu merupakan rancangan yang tikvah atau expected end, atau hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, mari kita buka sama-sama Mazmur 139 ayat yang ke-17. Mazmur 139 ayat yang ke-17. Nah, kita baca bersama-sama. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, ini menarik saudara. Kenapa pikiran kok dinyatakan atau dikatakan dalam bentuk satuan, betapa besar jumlahnya. Sebetulnya ini menurut perenungan saya, ini ekspresinya mengatakan tidak bisa terhitung, tidak bisa dipelajari, tidak bisa direka, tidak bisa ditebak. Itulah Allah kita. Karena kita mau menebak Tuhan, siapa kita? Ya. Tuhan yang kita kenal pasti merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan.
Tetapi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, entah kita sempat introspeksi sehingga kita mengenali bahwa itu kesalahan atau kelemahan kita, atau kita tidak sempat introspeksi sehingga kita pun bingung dan kita tidak berani menyalahkan Tuhan, maka akan dari mulut kita akan bilang, aduh gimana ini, dan iblis akan intimidasi, aduh ya sudahlah, kutuki Tuhanmu, seperti yang dilakukan oleh istri dan teman-teman dari Ayub, ya. Tapi di sini kalau kita belajar, ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi atau buruk menurut kita itu terjadi, kita harus tahu bahwa ada Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan ini harusnya membuat kita tetap memiliki pengenalan yang benar dengan Allah, dengan cara tetap berdoa, tetap berharap, tetap percaya. Dan di sini kalau kita berkata, saya tidak punya kekuatan untuk berdoa, ya, bagaimana caranya? Saya lemah, tidak bisa berdoa. Ya, mungkin saudara sudah seperti Hana yang berdoa di bait Allah, hanya mulutnya terbuka seperti ikan yang di dalam air gitu ya. Dan mungkin hanya air mata karena sudah tidak tahu apalagi yang harus dibicarakan, dikatakan kepada Tuhan. Nah, mari pagi hari ini kita berdoa, praying for strength, and we ask for the strength to pray, kekuatan, kemampuan untuk berdoa. Karena saudara, untuk berdoa yang benar, doa sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar, seperti halnya kalau saudara mau makan cuma amin. Nah, itu bukan doa, itu memejamkan mata namanya saudara. Tapi ketika kita mengarahkan hati pikiran kita, Tuhan, dan saudara bisa merasakan bahwa Tuhan itu mendengar, saudara bisa merasakan bahwa doa saudara itu sungguh-sungguh saudara naikkan, Tuhan, aku percaya, aku akan melihat kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku percaya sepanjang hari ini, aku sehat. Aku percaya walaupun belum terjadi, atau mungkin sedang tidak terjadi, tapi aku percaya. Aku percaya hari depanku penuh dengan harapan. Dan selama aku menuju hari depan yang penuh dengan harapan, aku akan mengalami keajaiban Tuhan. Nah, membutuhkan a strength to pray. Kemampuan, kekuatan, daya tahan untuk berdoa. Apa yang firman Tuhan katakan? Coba kita mundur ke Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-27 sampai 28. Ayat 27 sampai 28 dari Mazmur 119. Firman Tuhan berkata begini, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saya ingin kasih PR kepada saudara semua dengan segala hormat saya. Saudara renungkan benar-benar dua ayat ini. Ayat ini sebetulnya tanpa saya harus panjangkan lanjutkan khotbah saya, sudah bisa menjawab. Dikatakan di ayat 27, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu. Biar aku mengerti, buat aku mengerti. Kalau kita mengerti, kita tidak akan lemah. Kalau kita mengerti, kalau kita mengenal, kita akan tahu siapa Tuhan, apa yang Tuhan sanggup lakukan. Kita tidak akan gerundel dan berkata, Tuhan kok gini, Tuhan aku kecewa. Firman Tuhan hari Minggu mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa karena aku. Ya, minggu yang lalu, berbahagialah orang yang tidak kecewa karena aku. Nah, dengan mengerti petunjuk titah-titah Tuhan, kita akan mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tuhan tidak menyuruh kita untuk melakukan hal yang sulit, malah Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan hal yang menurut saya sangat simpel. Tapi bukan berarti mudah untuk dilakukan ya. Maksudnya sederhana perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Tidak gampang, tetapi mudah dimengerti. Bagian kita hanya melakukannya karena God is in control. Allah mengendalikan segala sesuatu. Nah, kalimat berikutnya dikatakan, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Yang kita renungkan ketika kita mengerti titah-titah Tuhan adalah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bukan merenungkan nasib, garis bawahi ini. Bukan merenungkan nasib, meratapi nasib, mengapa aku begini gitu ya. Bukan meratapi nasib. Bukan meratapi, aduh uripku soro, hidupku sengsara, aduh bio, aduh mati aku, enggak. Tetapi yang direnungkan, belajar sepanjang tahun ini, apapun yang saudara hadapi, bukan lari dari kenyataan, tetapi lari kepada Tuhan. Dan renungkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Masa saudara tidak pernah mendapatkan perbuatan ajaib, pertolongan ajaib dari Tuhan? Tidak mungkin. Dan kalau saudara pernah renungkan itu dan katakan, lakukan lagi Tuhan, aku percaya keajaiban-keajaiban dalam namamu, lakukan lagi dalam nama Yesus. Lakukan saudara. Tahun ini Dia Allah yang akan menyatakan keajaiban. Ya. Strength to pray. Kita perlu berdoa untuk strength to pray. Ya. Tuhan, aku mau Kau berikan kekuatan supaya aku dapat berdoa. Ya. Bagaimana caranya minta kekuatan kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Oh, ada jawabannya. Saudara coba lihat Yesaya pasal 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau Anda tidak punya daya, tidak berdaya, lemah, tidak bisa berdoa, minta maka kau akan diberi. Dia memberi kekuatan, Dia menambah semangat. Saudara perlu injeksi semangat, saudara perlu booster. Hari-hari ini istilah booster itu sedang diperbincangkan, ya kan? Berkaitan dengan vaksin COVID-19. Puji Tuhan untuk tahap yang sampai sekarang ini. Bayangkan loh saudara, tapi juga bukan berarti kita harus bersuka cita atas duka cita orang lain, enggak. Tetapi kita mau pikiran kita baik, pikiran kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur sudah sampai ke tahap booster. Artinya apa? Sebentar lagi kalau Tuhan izinkan semuanya akan selesai. Loh Pak, tapi katanya ada yang lebih buruk nanti akan terjadi lagi. Bukan urusan kita untuk mengkhawatirkan itu. Karena sejahat-jahatnya rancangan manusia yang berusaha mengendalikan semua di dunia, entah itu oknum atau company atau apapun, ada Tuhan yang jauh lebih besar dari mereka. Tidak usah pedulikan, tidak usah kritik, tidak usah cari teori konspirasi. Tapi bagian kita cuma apa? Ini loh saudara. Ini loh saudara, minta kekuatan untuk berdoa. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Karena kalau saudara terus terkoneksi dengan Tuhan, koneksi itu akan mendownload sukacita, mendownload hikmat. Dan yang saudara upload ke surga, entah itu mau duka lara saudara, sakit penyakit, serahkan, upload ke surga semua. Biar itu dinetralisirkan. Dan yang diberikan kepada saudara, yang didownloadkan kepada saudara, sukacita, hati yang gembira. Hikmat Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, ketenangan, imunitas surgawi, imunitas yang tinggi, ya. Semangat yang baru seperti kata Yesaya 40 ayat 29. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa kok untuk berdoa aja perlu strength, perlu daya atau kekuatan? Nah ternyata saudara, iblis itu tidak bodoh. Iblis itu pinter. Bahkan kadang-kadang dia keminter, ya, sok pintar. Itu iblis, ya. Kenapa kok kadang-kadang kita dibuat lemah, terintimidasi, tidak berdaya sehingga kita tidak bisa berdoa? Karena iblis itu tahu
Doa kalau diucapkan, apalagi doa orang benar, itu carries a huge amount of power. Membawa kuasa yang dahsyat luar biasa. Saudara, doa itu jangan saudara bayangkan hanya umi meminta kepada Tuhan. Tidak, doa itu adalah berbicara. Doa itu adalah berkata-kata kepada Tuhan. Dan doa itu juga berbicara. Ya, mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan saudara ucapkan, saudara doakan itu kuasanya besar. Dan di Alkitab, di firman Tuhan, buktinya banyak. Ya, Perjanjian Lama, Yosua, satu-satunya waktu di dunia di mana matahari berhenti di atas seharian. Hanya karena apa? Yosua tidak melakukan trik apa-apa. Yosua hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan Yosua berkata-kata. Kata-kata yang didasari firman Tuhan atau titah Allah. Seperti kita tadi baca dalam Mazmur 119. Petunjuk Allah. Ya, itu kuasanya besar. Nah, tahun ini kalau saudara terima firman Tuhan. Perkatakan firman itu di dalam doa saudara. Amin. Perkatakan firman itu. Buat iblis gemetar. Jangan saudara yang dibuat gemetar oleh iblis. Kadang-kadang iblis kalau tidak bisa buat saudara gemetar, iblis akan meresap seperti halnya air yang meresap ke anduk. Ya. Air atau keringat yang meresap di baju saudara. Sep. Karena iblis tidak bisa menyerang terang-terangan. Tapi dalam nama Yesus, aku berkemenangan. Aku berhasil. Aku menang dengan cara Tuhan. Ya. Katakan. Oh Tuhan dengar, doa itu besar kuasanya. Firman Tuhan juga mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan cuma orang benar yang berdoa tapi berdoa dengan yakin. Bukan cuma yakin berdoa tetapi orangnya harus benar. Ya. Nah saya lanjutkan. Kenapa kita perlu minta kekuatan untuk berdoa? Ketika kita mengaktifasi daya atau kekuatan, kemauan untuk berdoa. Saya terjemahkan begini. Kita itu seperti unlock a secret weapon. Kita membuka senjata rahasia. Yang dimana iblis tidak bisa mengganggu. Demit ora wani ndolit. Setan ora doyan. Leloro padha lunga, rejekine terus teko. Saben dina bejo dalam nama Yesus. Saya selalu ingat kata-kata itu. Bukan berarti nyari bejonya saja, tetapi doanya. Ya. Sekali lagi, a strength to pray, daya, kekuatan, kemampuan untuk berdoa. Doa bukan hanya saat teduh, tetapi setiap saat kita bisa berdoa. Sekarang pertanyaannya begini, oke Pak, saya mengerti kalau itu. Nah sekarang yang mau saya tanyakan begini Pak, Tuhan kan tahu kebutuhan kita. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan pasti karena dia Allah yang baik, dia pasti akan penuhi kebutuhan kita. Nah kalau dia tahu dan dia akan penuhi, kok kita mesti berdoa lagi? Kenapa? Kenapa kita berdoa? Ya, ayat terakhir untuk kita pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 6. Kenapa kita berdoa? Jawabannya ada di ayat ini. Kenapa kita berdoa? Sekali lagi saya tanya supaya saudara terbuka mata saudara ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Kita berdoa supaya kita tidak khawatir. Ayo. Kalau kita berdoa berarti kita sedang memilih percaya tidak khawatir. Kalau kita memilih khawatir kita tidak bisa berdoa berarti kita tidak percaya. Pagi hari ini pilihannya saudara apa? Percaya berdoa atau khawatir tidak berdoa. Why we pray? Bukan karena Tuhan perlu diingatkan. Tuhan. Tolong, belum kamu tolong. Belum kau jawab, tolong aku berdoa. Bukan, dia bukan Tuhan yang pikun. Dia bukan Tuhan yang amnesia. Tapi dia Tuhan yang mengerti apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Nah berdoa itu untuk apa? Untuk kita sendiri. Dengan memperkatakannya berarti kita yakin bahwa ada kuasa yang lebih besar. Yang sanggup untuk memberi jawaban doa. Dengan kita berdoa berarti kita tidak sedang khawatir. Atau saya balik, kalau Anda sedang khawatir, Anda berikan kekhawatiran Anda
jawaban yang besar yaitu doa, maka kekhawatiran itu akan kalah oleh doa di dalam nama Yesus. Terima ini saudara. Kenapa kita berdoa? Karena kita, menurut Filipi 4 ayat 6, kita menyatakan dalam segala hal keinginan kita itu dalam apa? Doa dan permohonan, belum selesai, dengan ucapan syukur. Pagi hari ini, saudara punya permohonan, silakan berdoa. Ya, doa dan permohonan naikkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita bukan sedang mengalami, sorry saudara ya, agak kasar mungkin kata-katanya. Kita bukan sedang mengalami gangguan kejiwaan sehingga lari dari masalah kenyataan. Ya wes tak doa, tak ngawang-ngawang sidik, tak ngawang-ngawang sedikit, tak ngimpi-ngimpi, ya semoga dijawab Tuhan. Enggak. Tetapi yang kita nyatakan dengan ucapan syukur itu adalah sebuah perkataan iman. Dan ketika kita punya kekuatan untuk berdoa, maka terus yang kita katakan atas keadaan kita, dalam nama Yesus aku sehat, dalam nama Yesus aku berkemenangan, dalam nama Yesus aku berhasil, dalam nama Yesus aku melihat keajaiban Tuhan. Tuhan itu disenangkan oleh perbuatan saudara. Itu utamanya, itu pentingnya. Dan ketika kita melakukan itu, yang dikuatkan bukan cuma kita, tetapi orang lain. Kita bisa saksikan, aku terus berdoa, aku terus percaya. Biar hidup kita itu jadi tanda ajaib bagi orang lain. Amin saudara. Ketika kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan, diperintahkan loh secara khusus di ayat 6 dalam Filipi 4 ini. Kita diperintahkan supaya setiap petisi, permohonan, request kita itu kita utarakan, ungkapkan kepada Tuhan kita. Karena dengan demikian kita, seperti beberapa tahun lalu kita belajar, kita menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini minta kekuatan yang baru untuk berdoa, supaya doa yang saudara naikkan itu menegasikan, meniadakan kekhawatiran kehidupan, sakit, penyakit segala-galanya. Karena Tuhan mendengar doa saudara dan Tuhan sedang menjawab doa saudara. Tuhan menjawab doa. Tuhan pasti menjawab doa saudara yang saudara naikkan dengan ucapan syukur dan sesuai dengan firman Tuhan. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kekuatan yang baru hari ini untuk kami dapat berdoa dan berkata-kata kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, dengan kami terus terhubung kepadamu, kami sedang mendownload sukacita, hati yang gembira. Kami sedang mendownload imunitas surgawi, kesehatan dari Tuhan. Kami percaya setiap kebaikan Tuhan sedang kami terima, sedang kami perkatakan atas kehidupan kami ketika kami berdoa. Dalam nama Yesus, kami mulai hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan biar semua yang menyaksikan ini semuanya sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Dan kehidupan kami sepanjang hari ini mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.